Baik, Pak Andri. Ini prosesnya sebenarnya kemarin itu, ini saya cerita aja dulu. Kemarin itu pihak sekolah meminta, Pak Heri bisa nggak ini ketentuannya pengumuman kelulusan itu nggak boleh diumumkan tatap muka. Gitu. Terus kalau mau pakai WA itu nanti kok masih pakai WA gitu. Padahal kita pembelajaran sudah tidak pakai WA lagi. Gitu. Nah, maka eh, saya tiba-tiba terpikir untuk memanfaatkan site itu ya. Bagaimana membuat pengumuman kelulusan. Gitu ya. Tampilannya seperti ini. Ya. Ini sebenarnya sangat sederhana Bapak Ibu. Tinggal yang saya tempelkan di sini ini adalah Google Data Studio. Ya. Google Data Studio. Jadi ambilnya dari mana Google Data Studio itu? Kita coba bikin aja. Kita coba bikin di sini ya. Misalkan saya mau tambahkan halaman ya. Kita bikin halamannya namanya pengumuman kelulusan gitu ya Bapak Ibu. Pengumuman kelulusan. Selesai. Nah, ini pengumuman kelulusannya sudah selesai. Ya, site-nya, halamannya sudah selesai kita bikin. Tinggal isinya nanti seperti apa. Nah, karena isinya kita bikinnya di Google Data Studio, maka kita buka tab baru, kemudian bikin Data Studio. Ya, dari Data Studio. Kita cari aja banyak, Bapak Ibu. Nah, ini Google Data Studio ya. Gak apa-apa, Pak Andri, kita bikin aja. Nah, Google Data Studio. Kemudian kita bikin laporan kosong. Nah, ini agak merambat ke tingkat lanjut ini sebenarnya tidak masuk di dasar, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita bikin Google Data Studio itu, ini sama mudahnya dengan membuat Google Sites, Bapak Ibu. Datanya bisa kita ambil dari mana saja. Ya, datanya bisa kita ambil dari mana saja. Nah, karena kita mau bikin pengumuman kelulusan, maka nanti kita ambil dari Google Spreadsheet. Tapi Google Spreadsheet-nya belum kita bikin, maka kita bikin dulu Google Spreadsheet-nya di sini. Kita buat di folder kerja kita, GMT, kemudian pelatihan GWE. Ya. Kita bikin di sini Google Spreadsheet yang mau kita masukkan di dalam Google Data Studio. Kita bikin spreadsheet kosong. Nah, judulnya apa? Judulnya kelulusan. Kelulusan. Nah, kita ingin isinya apa? Seperti tadi, isinya ada NISN, nama, kemudian kelas, dan keterangan. Ya. Berarti kita bikin, apa Pak Andri tadi? NISN, NISN, kemudian nama, kemudian kelas, lalu keterangan. Nah, ini. Nah, ini kita kopikan, kita ambilkan dari data siswa kita yang sudah kita miliki aja. NISN, nama kelas.
Misalkan saya punya ini, kelas 9C. Ini saya copy. Tidak mau Pak Andre. Kemudian saya tempel di sini, tempel nilai saja. Nah, ini supaya cantik gitu, kita sesuaikan lebarnya. Keterangannya misalkan lulus semua. Gitu ya. Lulus. Misalkan lulus. Nah, Bapak Ibu, supaya nanti tampilannya seperti ini, jadi ketika belum ada nilai yang dimasukkan, itu masih nol, gitu, maka sumber datanya ini pada baris pertama kita beri nol, gitu. Sisipkan satu baris di atasnya, nah ini nol. Gitu. Nah, supaya nanti terbaca. Supaya nanti terbaca. Nah, data dasar kita, data dasarnya ini sudah selesai, Bapak Ibu. Kita punya NISN, nama, kelas, dan keterangan. Nah, mudah sekali kan? Nah, kemudian ini kita ambil, kita masukkan ke dalam data studio ini. Nah, data studio dari Google Spreadsheet. Nah, data apa? Kita cari kelulusan. Ya, kelulusan milik saya. Ini ya, kelulusan. Isinya hanya sheet 1 ini kan, kelulusan. Maka gunakan baris pertama sebagai header, ini biarkan aja. Kemudian langsung kita tambahkan. Tambah ke laporan. Nah, yang muncul pertama itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi nama, kemudian record count. Nah, ini bisa kita atur di sini. Ya, di dimensi. Apa saja yang mau kita masukkan? NISN. Ya, ini tinggal kita tarik aja di sini. NISN kita ambil. Lalu apalagi yang mau kita ambil? Nama sudah terambil, kemudian kelas. Kelas. Nah, tinggal drag and drop. Nama, kelas, kemudian keterangan. Nah, ini sudah terambil, Bapak Ibu. Ya, tinggal kita mengurutkan. Kalau mengurutkan tinggal geser-geser aja. NISN, kemudian nama. Lalu kelas, lalu keterangan. Kemudian record count-nya tidak usah kita munculkan, maka ini kita silang. Nah, dihapus. Sudah jadi. Sudah jadi ini. Nah, sudah jadi. Tinggal kita tambahkan, Bapak Ibu. Kita tambahkan pencariannya. Nah, pencariannya sebentar. Kita tambahkan di sini kontrol. Ya. Kontrolnya apa? Kontrolnya adalah filter lanjutan. Nah, kita ambil misalnya filter lanjutan. Nah, ini nanti yang akan kita kelola ya. Nah, yang digunakan sebagai kolom kontrol apa? Di sini. Misalnya kita ambil tadi NISN. Sorry. NISN. Ya. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya sudah hampir selesai, Bapak Ibu. Tinggal kita ganti NISN ini tulisannya dengan masukkan NISN Anda, kemudian tekan Enter.
Waktunya masih panjang ya? Sih. Oke. Oh, sorry. Masukkan NISN Anda, kemudian tekan Enter. Oh, sorry. Kolom kontrol. Ini loh. Masukkan NISN Anda, kemudian tekan Enter. Sorry. Nah, ini seperti ini, Bapak Ibu. Ini sudah sebenarnya. Nah, tinggal kita kembali ke sini, kita atur supaya yang muncul itu hanya satu baris. Ya, karena kita ingin setiap anak itu hanya melihat miliknya sendiri. Maka baris yang kita munculkan itu hanya satu. Nah, barisnya hanya satu. Nah, langsung ada namanya gitu. Nah, supaya yang muncul itu bukan nama, maka kita lihat pengurutannya ya. Pengurutannya di sini. Nah, ini. Sehingga yang muncul adalah 0. 0, 0. Nah, 0. Nah, kemudian setelah ini Bapak Ibu, kita coba cek ya. Kita coba cek nanti tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini. Ya. Kita edit lagi ininya. Bagian sini stylenya. Nah, ini sesuai dengan selera kita aja, Bapak Ibu. Sesuai dengan selera. Misalkan latar belakangnya mau dibikin merah, misalkan. Atau hijau. Nah, hijau. Lalu kemudian header diagram enggak usah. Ini kita ingin semuanya berada di tengah, misalkan. Data yang tidak ada ini tampilkan kosong. Nah, kalau kosong berarti ya enggak ada. Lalu footernya ini enggak usah ditampilkan karena kita tidak ingin anak-anak melihat milik temannya. Gitu. Kemudian headernya udah biarkan aja nggak apa-apa. Lalu ini bagian ini kita atur sebagai ukuran tetap. Warnanya bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Ya. Nanti di explore aja Bapak Ibu. Gak masalah. Ini kalau drop down begini. Ini ukuran tetap aja berarti. Sama dengan antara di dalam. Sama dengan ya. Posisi label tersembunyi. Jadi tidak ada. Oh sorry. Posisi labelnya di atas. Di atas. Kemudian apalagi ya yang perlu kita atur? Label
Ini bentuk hurufnya Arial misalkan. Filternya, sorry, tetap ini ya. Tetap ini ukuran tetap. Oke, oke. Prinsipnya ini sudah jadi Bapak Ibu. Tinggal kemudian ini kalau sudah jadi ya, kita bisa ini sematkan laporan ya. Ini kita sematkan dulu. Nah, nanti ini kita copy Bapak Ibu. Ini kita copy. Kita copy, kita masukkan ke dalam, nah ini pengumumannya ini. Sematkan kode ya. Atau embed. Nah, Bapak Ibu, supaya ini lebarnya menyesuaikan dan tingginya menyesuaikan, maka 600 ini kita ganti dengan 100%. 100%. Tingginya kita bikin 100%. Berikutnya. Nah, kemudian ini kita sisipkan Bapak Ibu. Kita sisipkan. Nah, prinsipnya ini sudah selesai Bapak Ibu. Sudah bisa dipakai. Kok kecil sekali gitu ya, kita perbesar. Kita perbesar. Ini selesai. Ini kurang besar, kalau kurang besar berarti hurufnya kita perbesar di sini. Teksnya kita bikin misalnya 30 gitu supaya lebih besar. Kemudian ya, warnanya dibikin merah misalkan. Seperti ini. Nah, ini stylenya kita ubah. Kita ubah dengan style. Hurufnya kurang besar, kita besarkan jadi 24 misalkan. Kemudian tabelnya juga kita bikin 24. Kurang besar ya. 30. Ini 30. Kemudian kita lihat setelan publikasinya. Aktifkan publikasi laporan manual. Nah, misalnya ini. Simpan. Ini versi draft Masian ya. Nah, kita publikasikan aja. Kalau dipublikasikan nanti seperti ini. Size-nya kita tinggal refresh supaya nanti menyesuaikan. Nah, ini lebarnya tidak sama, edit. Supaya lebarnya sama, kita samakan. Nah, kemudian latar belakangnya kita bikin halaman ya. Setelan halaman saat ini, gaya halamannya kita bikin warnanya agak gelap gitu.
Ukuran kanvasnya ini bisa kita sesuaikan ya, bisa kita custom sesuai dengan selera kita. Ya, ini tidak apa-apa, seperti ini tidak apa-apa. Ini kita lebarkan. Prinsipnya ini sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal kita cek di sini. Ini sudah bisa jalan atau belum gitu. Di sini. Kita tunggu. Nah ini. Ini sudah bisa jalan atau belum? Diperhatiin jauh aja. Nah, kita coba masukkan NISN-nya ya. Mana tadi? Ini dari sini. Ini hujan deras Pak Andri kayaknya ya. Hujan deras dan ada informasi kalau padanya mati lampu. Wah, mudah-mudahan sini enggak mati lampu Pak Andri. Kalau mati lampu ya berarti otomatis kita harus selesai Bapak Ibu ya. Ctrl C. Kita coba ini. Sudah bisa jalan belum ini? Enter. Nah, sudah muncul. Ini Muhammad siapa gitu. Nah, ini sudah muncul. Tinggal karena ini kurang lebar ya, lebarnya bisa kita sesuaikan di sumbernya ini. Nah, di data sumbernya ini. Oke, kemudian jangan lupa Bapak Ibu di publish ya. Publish dulu. Nah, kemudian yang di sites-nya, oh sorry, tertutup Pak Andre. Tertutup. Tadi kita bikin di sini. Sinyalnya putus-putus. Suaranya putus-putus Pak Enggak, Andri. sudah enggak. Enggak ya? Ini ya. Oke, ini kita bikin pengumuman kelulusan tadi ya. Ayo, tunggu. Nah, kemudian kita preview ya. Kita preview. Nanti seperti apa kita sesuaikan saja sesuai dengan misalnya tadi ini Muhammad Adi tahu. Adi tahu. Nah, ini berarti settingnya yang di sini Pak Andri yang harus diperbaiki Bapak Ibu ya. Ini namanya ngaturnya di gaya. Gaya tabel, label tabel. Oke, isi tabel dengan nomor baris tidak usah. Kemudian dimensi. Di mana ya? Ini supaya muat kemas teks. Ini kemas teks supaya nanti semuanya masuk di dalam tabel.
Ini bisa kita atur dengan mudah Bapak Ibu lebarnya ini. Nah, kita atur dengan cara menggeser-geser saja. Jadi ini luar biasanya Google Data Studio ya. Kalau saya bikin seperti ini pakai apa? Spreadsheet itu sudah banyak melibatkan rumus. Tapi ini sama sekali tanpa rumus, tapi kita bisa membuat tampilan yang sangat menarik. Dan yang pasti ini bisa diintegrasikan ke dalam Google Sites ya, publikasikan. Ini kita refresh. Refresh tampilannya nanti seperti apa Pak Andre? Ini Bapak Ibu, nah, kita perhatiin jauh. Kalau misalkan dilihat pakai HP kayak apa gitu. Nah, seperti ini ya. Ini kita masukkan, kemudian enter. Nah, oh ternyata Muhammad Adi Taufik Pak Andre. Ya, seperti ini Bapak Ibu caranya bikin pengumuman kelulusan online ya. Mudah sekali.